Selamat datang di Kisah Seram. Sebelum lanjut jangan lupa tekan subscribe untuk penyemangat lanjut. Desa Jatiroto, tersembunyi di antara perbukitan yang diselimuti kabut, selalu memiliki aura misteri. Namun, kini aura itu terasa lebih pekat, terutama di senja hari. Angin yang berhembus bukan hanya membawa aroma tanah basah, tapi juga bisikan-bisikan halus yang mengusik ketenangan. Bisikan itu, bagi sebagian warga, hanyalah desauan angin, namun bagi Ratna, seorang wanita muda dengan paras sendu, bisikan itu adalah melodi menakutkan yang mengiringi setiap detik hidupnya. Sudah sebulan lebih Ratna merasa tidak nyaman di rumahnya. Bayangan-bayangan hitam kerap menari di sudut matanya, melintas sekilas seperti bayangan hantu. Suara-suara lirih memanggil namanya di tengah malam, seolah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Sebuah ketakutan dingin mulai merayap, bukan hanya dari bisikan, tapi dari firasat buruk yang terus menghantuinya. Ia tahu, ada sesuatu yang salah. Ketidaknyamanan Ratna dengan cepat berubah menjadi penderitaan fisik. Awalnya hanya demam ringan yang tak kunjung sembuh. Lalu disusul hilangnya nafsu makan, hingga tubuhnya kurus kering. Yang paling mengerikan adalah lebam-lebam aneh berwarna ungu kebiruan yang muncul tiba-tiba di sekujur tubuhnya. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram dan meremas kulitnya. Tak hanya itu, seringkali Ratna merasakan sensasi gatal yang tak tertahankan. Seolah ada ribuan serangga kecil yang merayap di bawah kulitnya. Dokter desa hanya bisa menggelengkan kepala. Tak ada diagnosis pasti. Nenek-nenek di desa mulai berbisik. Itu pasti ulah santet, dendam kesumat Bimo, mantan suaminya. Bisikan itu, yang tadinya hanya desas-desus, kini terasa seperti vonis mati Ratna sendiri. Di tengah kesadarannya yang mulai samar, merasakan kehadiran jahat yang semakin kuat di sekelilingnya, seolah ada benang tak terlihat yang menariknya ke jurang kegilaan. Bintang Bimo, mantan suami Ratna, adalah sosok yang menakutkan. Pernikahan mereka dipenuhi kekerasan dan ancaman. Setelah Ratna akhirnya berani mengajukan cerai, Bimo bersumpah akan membuat hidup Ratna menderita. Kau akan menyesal seumur hidupmu, ancamnya dengan mata merah menyala. Beberapa warga melihat Bimo kerap menyepe ke Gunung Angker, sebuah tempat yang terkenal sebagai sarang dukun-dukun hitam. Desas-desus itu, ditambah dengan kondisi Ratna yang memburuk, semakin memperkuat dugaan bahwa Bimo telah mengirim santet. Setiap kali Ratna terisak di malam hari, ia tak bisa tidak membayangkan wajah Bimo yang penuh amarah. Seolah-olah ia adalah arsitek dari penderitaan yang tak berkesudahan ini. Ketakutan itu beranak pinak, menumbuhkan paranoid yang melumpuhkan bintang keluarga. Ratna telah mencoba segala cara. Mereka membawa Ratna ke berbagai puskesmas dan rumah sakit di kota. Berbagai macam obat telah dicoba, infus telah dipasang, namun tak satu pun menunjukkan hasil. Kondisi Ratna kian memburuk. Ia mulai sering mengalami halusinasi mengerikan, melihat bayangan-bayangan menakutkan, dan berteriak histeris di tengah malam, seolah berinteraksi dengan entitas tak kasat mata. Suatu sore, saat keluarga Ratna nyaris putus asa, seorang tetangga tua bernama Mbah Darmo, yang dikenal arif dan mengerti hal-hal spiritual, datang berkunjung. Sudah coba cara medis, kan? Tanyanya lembut, matanya menatap Ratna dengan ibak. Ini bukan penyakit biasa, ini pekerjaan gaib. Ada satu orang yang mungkin bisa menolong, namanya Arya, pemuda sakti dari kaki Gunung Merapi. Ia memiliki ilmu warisan leluhur, carilah dia. Suara Mbah Darmo begitu meyakinkan, seperti setitik cahaya di tengah kegelapan. Dengan hati yang campur aduk antara harapan dan ketakutan, ayah dan ibu Ratna, ditemani kakak Ratna, memulai perjalanan panjang menuju kaki Gunung Merapi. Jalan setapak yang mereka lalui terjal dan berkelok, melintasi hutan-hutan lebat yang diselimuti kabut tipis. Mereka mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti lolongan anjing hutan dan bisikan angin yang menyerupai tawa. Rasa dingin menusuk tulang, bukan hanya karena suhu, tapi karena aura mistis yang begitu kental. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di sebuah pertapaan sederhana di lereng gunung. Di sana, mereka menemukan Arya, seorang pemuda berambut gondrong, mengenakan pakaian serba hitam, tengah duduk bersila di depan sebuah gua yang gelap. Aura tenang, namun penuh kekuatan terpancar dari dirinya.
ia terlihat seperti bagian dari alam. Menyatu dengan keheningan gunung, saat keluarga Ratna mendekat, Arya membuka matanya, tatapannya tajam namun meneduhkan, seolah mampu menembus jauh ke dalam jiwa. Tanpa perlu banyak kata, Arya memandang ayah Ratna, lalu ke arah mereka. "Aku tahu kedatangan kalian," katanya dengan suara berat dan tenang, namun penuh wibawa. "Ada kegelapan yang pekat menyelimuti salah satu dari kalian, sesuatu yang bukan berasal dari dunia nyata." Keluarga Ratna menceritakan penderitaan Ratna, bagaimana penyakitnya tak kunjung sembuh, dan dugaan mereka tentang santet dari Bimo. Arya mendengarkan dengan seksama, sesekali memejamkan mata, seolah merasakan energi yang mereka ceritakan. Setelah mereka selesai, Arya mengangguk perlahan. Benar, ini adalah santet kiriman yang dirajut dengan dendam kesumat yang amat sangat. Pengakuan Arya mengalirkan rasa lega sekaligus takut di hati keluarga Ratna. Arya menjelaskan bahwa penyembuhan Ratna akan menjadi proses yang panjang dan menyakitkan. Ia membawa mereka ke dalam gua, tempat yang terasa lebih hangat, namun memiliki aura spiritual yang kuat. Di tengah gua, Arya menyalakan dupa dan kemenyan yang mengepulkan asap tebal, memenuhi ruangan dengan aroma yang khas. Ia mulai mengucapkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, namun terasa begitu sakral dan menggetarkan Ratna yang terbaring lemah mulai beraksi. Tubuhnya menggeliat tak karuan, kejang-kejang, seolah ada sesuatu yang dipaksa keluar dari dirinya. Ia meronta hebat, berteriak-teriak histeris, dengan suara yang bukan seperti suaranya sendiri, panas-panas. "Lepaskan aku!" raungnya. Matanya melotot, memandang kosong ke angkasa, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Teriakan Ratna semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba, dari kegelapan di sudut gua, sebuah bayangan hitam pekat mulai terbentuk. Bayangan itu berukuran lebih besar dari tubuh manusia, bergerak perlahan, memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Aura itu begitu kuat, membuat bulu kuduk berdiri, seolah hawa kematian merayap di sekeliling mereka. Arya mengernyitkan kening. "Ada entitas penjaga santet ini," bisiknya pada keluarga Ratna. Suaranya tenang, namun penuh ketegasan. Mereka adalah pelindung dari kiriman sihir itu. Mereka tak akan membiarkan Ratna lepas begitu saja. Bayangan itu kini memiliki bentuk yang lebih jelas, mirip sesosok raksasa dengan mata merah menyala, siap menerkam. Ketegangan memenuhi gua, membuat setiap napas terasa berat. Bintang Arya segera bangkit berdiri, wajahnya serius, memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Ia mencabut keris pusaka dari sarungnya. Keris itu bersinar redup, namun memancarkan energi yang kuat. Dengan gerakan cepat, Arya mengayunkan kerisnya, menciptakan kilatan cahaya keperakan yang menembus kegelapan gua. Kilatan itu menyambar bayangan hitam, menimbulkan suara desisan keras seperti uap yang keluar dari bejana panas. Bayangan hitam itu menyerang balik, mengirimkan cakar-cakar tak terlihat yang mencoba mencengkeram Arya. Udara di dalam gua terasa bergetar, seolah ada dua kekuatan besar yang saling berbenturan. Suara geraman, raungan, dan desisan memenuhi gua, menciptakan simfoni horor yang membuat jantung berdebar kencang. Keluarga Ratna hanya bisa meringkuk ketakutan, menyaksikan pertarungan gaib yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bintang pertarungan berlangsung sengit. Arya bergerak lincar, menghindar dari serangan-serangan gaib entitas penjaga santet. Ia tak hanya mengandalkan kerisnya, tapi juga mengeluarkan kekuatan batinnya. Dari telapak tangannya terpancar cahaya putih kebiruan yang menyambar bayangan hitam itu berulang kali. Setiap sambaran membuat bayangan itu menjerit kesakitan. Suaranya melengking tajam, seolah dagingnya terbakar. Perlahan tapi pasti, bayangan hitam itu mulai menipis. Wujudnya semakin transparan, seolah-olah dilarutkan oleh energi cahaya Arya. Pada serangan terakhir, Arya memusatkan seluruh kekuatannya, mengirimkan gelombang energi cahaya yang dahsyat. Bayangan hitam itu menjerit keras, melengkung dan akhirnya lenyap menjadi gumpalan asap hitam yang cepat menghilang, meninggalkan bau belerang yang menyengat. Arya terengah-engah, namun wajahnya tetap tenang, bintang ketika entitas penjaga santet lenyap. Ratna yang sebelumnya meronta dan berteriak, tiba-tiba ambruk, tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas, namun napasnya mulai teratur. Wajahnya yang sebelumnya pucat pasi dan dipenuhi kengerian, kini tampak lebih tenang.
seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Arya mendekati Ratna, meletakkan tangannya di dahi Ratna yang masih terasa hangat. Dia sudah lebih baik, katanya dengan nada lega. Santetnya sudah mulai terangkat. Bagian yang paling parah sudah kulenyapkan. Tapi Arya terdiam sejenak, menatap serius. Akar santet ini masih terhubung dengan si pengirim. Selama akar itu belum diputus, Ratna tidak akan sepenuhnya pulih. Ia masih rentan. Keluarga Ratna saling pandang, khawatir. Arya menjelaskan bahwa untuk memutuskan akar santet, ia harus berhadapan langsung dengan sumbernya, Bimo, dan mungkin dukun yang membantunya. Santet ini adalah rantai. Aku sudah memutus salah satu mata rantainya, tapi mata rantai terakhir ada pada si pengirim, jelas Arya. Aku harus pergi ke sarang mereka, ke tempat di mana santet ini dirajut. Keluarga Ratna ragu dan cemas. Apa itu tidak berbahaya, Arya? Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Tanya Ibu Ratna khawatir. Arya hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menunjukkan keberanian dan keyakinan. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kebebasan. Aku tidak akan membiarkan Ratna terus menderita. Kata-katanya menenangkan, namun juga menegangkan. Ayah Ratna akhirnya mengambil keputusan. Kami akan ikut denganmu, Arya. Kami tidak bisa membiarkanmu sendirian. Arya bersama ayah dan kakak Ratna memulai perjalanan menuju sarang dukun yang diduga bersekutu dengan Bimo. Arya menjelaskan bahwa dukun itu tinggal di pedalaman hutan yang dikenal sebagai hutan larangan, tempat yang dihindari oleh penduduk desa karena aura angkernya. Jalan setapak yang mereka lalui semakin sempit dan gelap. Pepohonan tinggi menjulang seolah menghalangi cahaya matahari. Udara terasa dingin dan lembab. Aroma tanah basah bercampur bau busuk yang samar. Bisikan-bisikan aneh kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Seolah ada yang mengikuti mereka dari balik semak-semak. Mereka melihat bayangan-bayangan melintas di antara pepohonan, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, mendengar suara-suara tawa mengerikan yang datang dari segala arah. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa takut. Setelah berjam-jam menembus hutan larangan, mereka akhirnya menemukan sebuah gubuk reb yang tersembunyi di balik semak belukar. Gubuk itu memancarkan aura jahat yang begitu pekat, membuat setiap bulu kuduk berdiri. Dari dalam gubuk terdengar suara gumaman mantra-mantra dan aroma kemenyan yang bercampur amis. Mereka mengintip dari celah dinding yang rusak. Di dalam, mereka melihat Bimo duduk bersila di hadapan seorang dukun tua dengan wajah keriput dan mata merah menyala. Di tengah-tengah mereka, ada sesajen aneh berupa kepala ayam hitam dan darah. Ketika Arya melangkah masuk, Bimo terkejut. Wajahnya langsung pucat pasi melihat Arya di hadapannya. Arya, bagaimana kau bisa sampai di sini? Teriaknya ketakutan. Dukun tua itu menyeringai. Matanya memancarkan kebencian. Jadi ini yang berani mengganggu pekerjaanku. Anak kemarin sore, bintang tanpa basa-basi. Pertarungan terakhir pun pecah. Dukun tua itu mengayunkan tongkatnya, mengirimkan gumpalan asap hitam pekat yang mencoba mencekik Arya. Namun Arya dengan sigap menghindar, lalu mengeluarkan kerisnya. Arya tidak langsung menyerang Bimo. Ia tahu sumber kekuatan santet ini ada pada dukun tua itu. Pertarungan antara Arya dan dukun tua berlangsung sengit, melibatkan ilmu sihir dan kekuatan batin. Dukun tua itu melancarkan serangan-serangan kutukan. Namun Arya dengan sigap menangkisnya dengan perisai energi. Akhirnya, dengan sebuah jurus pamungkas, Arya berhasil menjatuhkan dukun tua itu. Dengan energi penuh, Arya menyentuh dahi dukun tua itu, mengeluarkan akar-akar santet yang terhubung langsung dengannya. Dukun tua itu menjerit kesakitan yang sangat luar biasa. Tubuhnya bergetar hebat, lalu perlahan-lahan wujudnya lenyap menjadi gumpalan abu hitam yang tersapu angin. Bimo yang menyaksikan semua itu hanya bisa duduk gemetar. Ketakutan yang tak terkira merayapi setiap sel tubuhnya. Dengan musnahnya dukun dan terputusnya akar santet, Ratna yang berada di rumah pun tiba-tiba merasakan dadanya lega dan seluruh penderitaannya lenyap seketika. Arya memastikan Bimo tidak akan bisa lagi mengganggu Ratna dengan memberikan sebuah tameng energi yang akan melindunginya dari serangan serupa. Kedamaian akhirnya kembali menyelimuti desa Jatiroto. Ratna pulih sepenuhnya, kembali menjalani hidupnya dengan normal. Nama Arya menjadi legenda. Sang pemuda sakti
yang membawa terang di tengah kegelapan. Kisah Ratna menjadi pengingat abadi akan kekuatan dendam dan kebaikan yang pada akhirnya selalu menang.